Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurapita. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan software Stata. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu struktur, format, dan set data. Yang kedua, uji regresi. Dan yang ketiga, uji asumsi klasik, yaitu uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, adapun data yang akan kita olah yaitu data cross section atau data silang tempat, data time series atau data runtut waktu, dan data panel atau gabungan dari data cross section dan data time series. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu persiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini datanya saya sudah siap ya. Nah, ini dia data saya ada di Excel. Nah, di sini saya menggunakan 4 variabel yang di mana variabel dependennya saya gunakan TB, trade balance, dan variabel independennya saya gunakan 3 ya, PO ini price oil, yang kedua ini ER exchange rates, dan yang ketiga ini INF atau inflation. Nah, OBS ini observasinya. Yang kedua, kita buka software Stata. Nah, inilah tampilan awal Stata. Kita pilih menu data, kemudian data editor edit. Nah, kita juga bisa menggunakan ini ya, untuk membuka data editornya. Nah, langsung saja. Yang pertama kita akan melakukan bagaimana cara menformat set data, uji regresi, dan uji asumsi klasik untuk data cross section. Nah, kita kopas datanya, tekan Ctrl C, kemudian kita pilih data editor ya. Nah, kita paste. Nah, kita pilih treat first row as variable names agar nama variabelnya juga terdapat pada variabel pertama. Nah, ini hasilnya data yang sudah kita kopas tadi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau di Stata ini, data yang kita pindahkan ini terbaca dalam bentuk cross section, sehingga kita tidak perlu melakukan format dan set data. Nah, karena kita tidak perlu melakukan format dan set data untuk data cross section, kita bisa langsung melakukan uji regresi. Nah, kita pilih menu statistik, kemudian linear models and related. Pilih linear regression. Nah, dependent variabelnya saya gunakan trade balance, dan independent variablesnya saya pilih price oil, exchange rate, dan inflation. Nah, untuk dependent variable dan independent variabelnya menyesuaikan dengan data teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji regresi untuk data cross section. Bisa kita lihat ini regress TB, PO, ER, INF. Nah, ini ada nilai koefisiennya dari masing-masing variabel. Ini ada nilai konstantanya. Ini standar errornya. Ini jumlah observasinya ada 17, yaitu dari tahun 2001 sampai 2017. Ini nilai probabilitasnya 0,12. Ini R square-nya 0,35, yaitu seberapa besar variabel X menjelaskan variabel Y. Nah, ini ada adjusted R square-nya. Nah, langkah selanjutnya mari kita lakukan uji asumsi klasik. Kita pilih menu statistik lagi, kemudian linear models and related, kita pilih regression diagnostic.
pilih Speciation Test. Nah, uji asumsi klasik yang pertama yang akan kita lakukan yaitu uji heterokedastisitas. Nah, model regresi ini harus bersifat homokedastisitas. Kita pilih test for heterokedasticity dalam kurung headtest. Nah, test to compute-nya dapat kita gunakan Volkswagen, N kali R2 atau F statistik. Nah, kita coba saja tiga-tiganya. Kita pilih Volkswagen dulu ya. Kemudian oke. Nah, ini hasil dari Volkswagen. Kemudian kita coba untuk yang N kali R2-nya. Nah, ini hasil dari N kali R2. Kemudian kita coba yang untuk F statistiknya. Nih, kemudian kita oke. Nah, inilah hasil dari uji heterokedastisitas. Nah, apabila p-value-nya yang dimana probabilitas lebih besar dari C-square ini, apabila lebih besar dari taraf signifikan 0,05, maka model regresi bersifat homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, nilainya bisa kita lihat bahwa 0,1447 ini lebih besar dari 0,05. Maka tidak terjadi heterokedastisitas. Begitu juga dengan N kali R2-nya sama ya, lebih besar dari 0,05. Begitu juga dengan F statistiknya sama ya, lebih besar dari 0,05, itu 0,1529. Nah, setelah kita lakukan uji heterokedastisitas, kita dapat melakukan uji asumsi klasik multikolinearitas. Sama ya, kita buka menu statistik lagi. Linear models and related, kita pilih regression diagnostic. Kita pilih speciation test. Nah, untuk uji multikolinearitas ini kita pilih variance inflation factors for the independent variables dalam kurung FIF. Model regresi yang baik itu harus bebas dari gejala multikolinearitas. Kita klik OK. Nah, apabila nilai FIF-nya ini kurang dari 10 dan nilai 1 per FIF ini lebih besar dari 0,1, maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya FIF ini lebih kecil dari 10, baik untuk INF-nya, exchange rate, dan price oil-nya. Itu juga dengan nilai 1 per FIF ini lebih besar dari 0,1, yaitu 0,82, 0,87, dan 0,93. Sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Nah, kalau di SPSS itu 1 per FIF ini dapat dikatakan tolerance, nilai tolerance ya kalau di SPSS itu. Nah, uji asumsi klasik multikolinearitas sudah kita lakukan. Selanjutnya kita coba uji asumsi klasik autokorelasi. Sama, kita pilih menu statistik lagi. Kemudian, nah untuk uji autokorelasi ini dapat kita gunakan yaitu Bruce, Godfrey, dan Durbin-Watson. Nah, kita coba dua-duanya. Volkswagen dulu ya. Ini hasilnya Bruce, Godfrey. Kemudian kita coba Durbin-Watson. Ini Durbin-Watson the statistik dalam kurung the Watson time series only. Nah, ternyata kita coba uji autokorelasi itu tidak ada hasilnya.
Mengapa? Karena uji autokorelasi itu sebenarnya dapat dilakukan hanya untuk data time series saja. Makanya kita lakukan uji autokorelasi untuk data cross section ini tidak ada hasilnya. Nah, begitulah cara melakukan uji regresi dan uji asumsi klasik untuk data cross section. Perlu diingat kembali bahwa data cross section tidak perlu lagi melakukan set dan format data, karena dalam stata data tersebut sudah terbaca dalam bentuk cross section. Nah, selanjutnya mari kita coba olah data time series. Pada menu komen kita tulis clear, kemudian enter, agar data editornya menjadi kosong kembali untuk dapat digunakan. Nah, sudah kosong. Selanjutnya kita siapkan data time series. Nah, ini adalah data time series saya. Variabelnya masih tetap sama. Mari kita kopas data time seriesnya, Ctrl C, kemudian pilih data editor, kita paste, pilih treat first row as variable names. Nah, setelah data dipindahkan, kita membuat variabel baru, mengenerate ya. Kita pilih menu data yang di sini ya. Ini data, kemudian create or change data, pilih create new variable. Nah, variabel name-nya kita tulis tahun, karena variabel baru yang akan kita buat yaitu variabel tahun. Kemudian di sini kita pilih create, kategorinya kita pilih variabel, pilih OBS, klik 2 kali ya. Nah, kemudian oke. Ini kita oke. Nah, ini dia hasilnya, data tahun sudah terbentuk ya. Sama ya dengan nilai OBS dari tahun 2001 sampai 2017. So, kita lihat komennya, generate tahun sama dengan OBS. Nah, langkah selanjutnya mari kita format tahunnya, format data time series ya. Kita pilih menu variabelnya ini yaitu tahun. Kemudian properties variabelnya kita pilih format. Ini pilih kotak 3 nih, yang titik 3-nya. Kita klik. Kita pilih annual years karena data kita tahunan. Nah, bisa juga kita pilih harian, mingguan, bulanan, atau 3 bulanan. Jika data teman-teman seperti itu, menyesuaikan saja ya, karena saya di sini menggunakan data tahunan maka memilih annual years. Nah, klik OK. Nah, data time series sudah kita format. Maka selanjutnya kita melakukan set datanya. Pilih menu statistik lagi. Karena data time series, kita pilih time series. Kemudian setup and utilities, kita pilih declare dataset to be time series data. Nah, time variabelnya kita pilih tahun. Kolomnya ini kita pilih yearly karena tahunan. Kemudian kita oke. Nah, ini dia hasilnya. Data time seriesnya kita sudah set menjadi data time series ya. Nah, maka kita bisa melakukan uji regresi. Kita pilih menu statistik lagi, linear models and related, kemudian linear regression. Nah, dependent variabelnya masih tetap sama, saya gunakan trade balance. Independent variablesnya saya gunakan price oil, exchange rates, dan inflation. Kemudian oke. Nah, ini dia hasil dari uji regresi data time series. Ini ada nilai probabilitasnya, nilai R-square-nya, nilai adjusted R-square-nya, dan ini nilai koefisiennya, serta ini nilai konstantanya. Ini ada standar error-nya. Bisa dilihat ya. Nah, karena uji regresinya sudah kita
lakukan. Mari kita selanjutnya melakukan uji asumsi klasik untuk data time series. Kita pilih menu statistik lagi, linear models and related, kemudian regression diagnostic. Kita pilih specification test. Nah, uji asumsi klasik yang pertama kita gunakan yaitu uji heteroskedastisitas. Itu kita pilih test for heteroskedasticity dalam kurung hetes. Nah, kita coba tiga-tiganya ya. Yang pertama bersepagan. Klik OK. Kemudian kita coba N kali R2. Oke. Kemudian yang terakhir kita coba F statistiknya. Nah, ini dia hasil dari uji heteroskedastisitas data time series. Bisa dilihat bahwa nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,1447. Begitu juga dengan N kali R2-nya, 0,1352 lebih besar dari 0,05, dan nilai dari F statistiknya 0,1529 lebih besar dari 0,05. Kurang lebih sama ya nilainya. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi data time series-nya bebas dari gejala heteroskedastisitas atau bersifat homokedastisitas. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik, uji multikolinearitas. Kita pilih variance inflation factors for the independent variable atau FIF. Kemudian OK. Nah, ini dia hasilnya. Dapat dilihat bahwa masing-masing variabel nilai FIF-nya itu kurang dari 10. Dan nilai 1 per FIF-nya ini lebih besar dari 0,1. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas. Bisa dilihat di 1,22, 1,14, 1,07. Kurang dari nilai 10 ya. Itu juga dengan 1 per FIF-nya ini 1,82, 1,87, 0,82, 0,87, dan 0,93 lebih besar dari 0,1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan uji asumsi klasik autokorelasi. Masih tetap sama, pilih menu statistik, linear models and related, regression diagnostic, dan specification test. Nah, kita coba Godfrey dan Durbin Watson. Nah, ini hasil dari uji autokorelasi menggunakan Bruce Godfrey H0 no serial correlation. Ini nilai probabilitasnya itu sebesar 0,55. Dan adapun menggunakan Durbin Watson nilainya hampir mendekati 2 ya, yaitu 1,69. Nah, apabila nilai dari DW ini mendekati 2, maka model regresi bebas dari autokorelasi. Namun, apabila nilainya mendekati 0 atau mendekati 4, maka dapat dikatakan model regresi terjadi autokorelasi. Karena nilai DW itu antara 0 sampai 4. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tabel DW untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Nah, begitulah cara melakukan format dan set data, uji regresi dan uji asumsi klasik untuk data time series. Selanjutnya kita coba olah data panel. Pada kolom komen kita tulis clear.
kemudian enter. Data editornya kosong ya. Nah, kemudian siapkan data panelnya. Ini data panel saya, tahunnya dimulai dari tahun 2001 sampai 2010. Nah, country ini negaranya ada 4. BRD ini yang dimana artinya Brunei Darussalam, IDN ini Indonesia, MLY ini Malaysia, dan SDA ini Saudi Arabia. Langsung saja kita kopas, Ctrl C. Pilih data editor ya. Nah, kemudian kita paste. Pilih treat first row as variable names. Nah, datanya sudah dipindahkan ya. Nah, mengapa untuk variabel country-nya ini berwarna merah? Karena berbentuk tulisan atau huruf ya. Ini dibaca data string, makanya ini berwarna merah. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita generate CS, itu membuat variabel baru yaitu cross section. Pilih menu data, kemudian create or change data, create new variable. Nah, variabelnya yaitu CS atau cross section. Create-nya kita pilih angka 1. Nah, karena di sini saya ingin mengganti country ini menjadi BRD ini angka 1, IDN ini menjadi angka 2, MLY ini menjadi angka 3, dan SDA ini menjadi angka 4. Makanya di sini saya tulis angka 1. Kemudian if-nya kita pilih create, pilih kategori variables, kita pilih country kan yang ingin diubah country. Klik 2 kali. Kemudian pilih ini sama dengan yang ada 2-nya ini ya. Nah, kemudian tulis lagi tanda petik, masukkan BRD-nya ini, negara Brunei Darussalam, kemudian tanda petik lagi. Kemudian kita pilih OK. Ini OK juga ya. Nah, variabel CS telah terganti. Angka 1 untuk BRD Brunei Darussalam. Karena variabel CS-nya sudah terbentuk, maka kita tidak perlu membuat variabel baru lagi. Tinggal kita ganti saja. Pilih menu data, kemudian create or change data, kita pilih change contents of variable. Kita replace ya variabel CS-nya. Karena tadi sudah angka 1, maka di sini selanjutnya kita pilih angka 2. If-nya pilih create, sama ya, kategori variabel, kemudian country, klik 2 kali. Ini pilih sama dengan, kemudian tulis tanda petik, tulis IDN. Kemudian OK. Kita OK lagi. Nah, sudah terganti juga ya, 2 ini melambangkan Indonesia. Nah, lakukan hal yang sama lagi untuk Malaysia dan Saudi Arabia. Saya ubah 3. If-nya saya ubah MLY, kemudian OK. Nah, sudah terubah juga, 3 melambangkan Malaysia. Kemudian yang terakhir Saudi Arabia. Kita ubah menjadi 4. Ubah SDA. Nah, ini menyesuaikan dengan data teman-teman juga ya. Kemudian OK. Nah, variabel CS-nya sudah terganti semuanya. Variabel 1 ini melambangkan Brunei Darussalam. Angka 2 ini melambangkan Indonesia. Angka 3 melambangkan Malaysia. Dan angka 4 melambangkan Saudi Arabia. Ini ya.
Selanjutnya kita menggenerate lagi, yaitu tahun. Kita pilih menu data lagi, kemudian create or change data, pilih create new variable. Nah, variabelnya kita tulis tahun. Nah, kita hapus ini bekas yang tadi. Kita pilih create, kategori variables, kita pilih OBS. Klik 2 kali, kemudian OK. If-nya kita lihat dulu, bekas yang tadi juga ya, sama, kita hapus dan OK. Nah, sudah kita generate ya variabel tahunnya. Nah, sama ya tahunnya dengan nilai observasinya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita format tahunnya. Karena sudah ada, kita klik tahun, kemudian format. Ini kita pilih kotak yang ada titik 3-nya. Kita pilih tahun karena data tahunan lagi ya. Kemudian OK. Nah, sudah terformat ya untuk data panelnya. Langkah selanjutnya kita set. Nah, kita pilih menu statistik. Nah, untuk data panel ini kita pilih longitudinal atau panel data. Kalau di time series tadi kan kita menggunakan time series. Nah, kalau untuk data panel kita gunakan longitudinal panel data. Kita pilih setup and analytics, declare dataset to be panel data. Panel ID-nya itu CS cross section. Kemudian kita checklist kotak time variabelnya. Kita pilih tahun sini ya. Kemudian pilih yearly karena tahunan. Kemudian OK. Nah, ini dia data panelnya sudah kita set. Maka kita dapat melakukan uji regresi. Kita pilih menu statistik. Sama ya, linear models and related. Kita menggunakan longitudinal panel data lagi ya untuk uji regresinya. Linear models, linear regression, FE, RE, PA, BE, fixed effects ya, random effects dan common effects. Nah, dependent variabelnya masih tetap sama, saya gunakan trade balance, dan independent variablesnya saya gunakan price oil, exchange rates, dan INF. Kemudian model tipenya saya coba menggunakan fixed effects. Dan OK. Nah, ini dia hasil dari uji regresi data panel. Ada nilai observasinya ada 40. Ini ada 4, ini tadi 4 negara ya, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia. Nilai probabilitasnya, koefisien, ini konstantanya. Nah, ini dia hasil dari uji regresi data panel. Selanjutnya kita lakukan uji asumsi klasik data panel. Kita pilih statistik, linear models and related, kemudian regression diagnostic, specification test. Kita lakukan uji heterokedastisitas dulu ya. Yang pertama itu test for heterokedasticity dalam kurung hetes. Nah, kita OK. Kemudian kita coba lakukan uji asumsi klasik multikolinearitas. Pilih variance inflation factors for the independent variables dalam kurung FIF. Oke. Nih. Kemudian kita coba yang terakhir yaitu uji asumsi klasik autokorelasi. Masih tetap sama langkah-langkahnya. Kita coba gunakan durbin Watson. Oke. Nah, ternyata uji asumsi klasik untuk data panel ini tidak ada hasilnya. Mengapa? Karena ada yang bilang kalau untuk data panel ini kita tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, maka tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita menggunakan EFUSE ada ya nilainya. Nah,
begitulah cara melakukan format dan set data panel, uji regresi dan uji asumsi klasik data panel. Teman-teman bisa lihat ini langkah-langkahnya di menu komen. Jika teman-teman lupa, ini adalah langkah-langkah melakukan uji regresi data cross section. Ini untuk melakukan uji hetero, ini untuk melakukan uji multiko, dan ini auto tapi tidak bisa ya. Dan ini adalah untuk mengenerate data time series. Ini untuk cara melakukan format data time series, dan ini untuk men-set data time series. Nah, ini regresi data time series. Ini untuk melakukan uji hetero data time series, ini multiko-nya, dan ini untuk melakukan uji auto korelasi. Nah, untuk di data panel kita juga ini langkah untuk mengenerate cross section-nya, untuk menggantinya replace, ini mengenerate tahun, ini untuk melakukan format data panel, ini untuk men-setnya, dan ini untuk melakukan uji regresi data panel. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan uji asumsi klasik data panel, namun tidak bisa ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa lakukanlah olah data baik untuk data cross section maupun data time series dan data panel itu sesuai dengan formulanya. Karena tidak semua data dapat dilakukan uji asumsi klasik. Nah, jika teman-teman lupa, bisa lihat ya langkah-langkahnya. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.